Manchester United sukses menaklukkan Leicester City dengan skor telak 3-0 dalam laga pekan 11 Premier League 2024/2025 yang digelar di Old Trafford, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024 malam WIB. Dua dari gol kemenangan MU atas Leicester tercipta di babak pertama lewat aksi Bruno Fernandes dan bunuh diri Victor Christiansen. Alejandro Garnacho melengkapi kemenangan timnya berkat golnya di babak kedua. Berkat hasil ini, MU kini menduduki peringkat 13 di klasemen sementara dengan poin 15. Di sisi lain, Leicester menempati posisi ke-15 dengan poin 10. Pelatih interim Manchester United Ruud van Nistelrooy menyebutkan timnya memperlihatkan penampilan yang profesional ketika menaklukkan Leicester City dengan skor 3-0 pada pekan ke-11 Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Manchester, Minggu malam. Dikutip dari laman resmi klub, Senin, Van Nistelrooy melihat anak-anak asuhnya bertarung demi diri mereka hingga akhir laga dan terdapat beberapa bagian yang bagus. Kami mencetak 2 gol luar biasa dan gol bunuh diri berawal dari serangan yang bagus juga. Saya setuju ini adalah 3 poin penting. Yang paling penting adalah posisi di liga, yang harus kami tingkatkan, ungkap Van Nistelrooy. Ini adalah performa yang sangat bagus dan kami bisa melakukan yang lebih baik lagi. Kelas tim menunjukkan dan kami memberikan sangat sedikit, kecuali pada kesempatan besar. 1 lawan 1 dengan Wilfried Ndidi ketika Andre Onana melakukan pekerjaan yang bagus untuk menghentikannya. Itu adalah penampilan profesional dan penutupan yang bagus dari 4 pertandingan, sambungnya. Pelatih asal Belanda itu melanjutkan, kini Manchester United akan berupaya untuk menjaga momentum mereka untuk terus bangkit setelah periode yang sulit serta emosional. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan semakin gencar membidik bek tangguh Barcelona Andreas Christensen. Perburuan ini menjadi bagian dari rencana besar transformasi tim di bawah arahan pelatih baru Ruben Amorim. Tak hanya membidik Christensen, The Red Devils juga akan melancarkan operasi besar-besaran ke Sporting Lisbon. 2 permata bertahan milik klub Portugal tersebut, Gonçalo Inácio dan Ousmane Diomande, masuk dalam radar incaran utama. Rencana revolusi lini pertahanan ini sejalan dengan visi Amorim yang ingin membangun benteng kokoh di Old Trafford, mengadaptasi formula sukses yang telah mengantarkannya meraih 2 gelar liga bersama Sporting. Mengutip pemberitaan El Nacional, Manchester United telah melayangkan proposal konkret senilai 15 juta euro untuk mengamankan jasa Christensen. Pinangan ini dilaporkan mendapat respon baik dari Direktur Olahraga Barcelona Deco. Sebab, masa depan bek internasional Denmark ini mulai redup di Camp Nou. Posisinya diperkirakan akan semakin tergeser seiring dengan pulihnya duo andalan Barcelona, Ronald Araujo dan Eric Garcia, dari masa pemulihan cedera. Situasi finansial Los Blaugrana yang tengah mendung turut memperbesar peluang kepindahan Christensen. Klub Katalan ini terpaksa harus melepas beberapa aset berharga demi menyehatkan neraca keuangan. Dalam kondisi ini, pemain berusia 28 tahun tersebut bisa menjadi tumbal untuk membuka jalan bagi kedatangan wajah-wajah baru. Mengawali kiprahnya sebagai bek profesional di Chelsea, Andreas Christensen mengukir jejak selama 8 tahun di Stamford Bridge. Perjalanannya termasuk periode peminjaman selama 2 musim di Borussia Mönchengladbach, sebelum akhirnya melabuhkan karir ke pelukan Barcelona pada 2022 tanpa biaya transfer. Selama berseragam Blaugrana, bek tangguh Denmark ini telah mengemas 75 penampilan di berbagai ajang. Namun, musim ini nasib kurang berpihak padanya. Cedera Achilles yang membandel membuatnya baru bisa unjuk gigi sekali di lapangan hijau. Manchester United memasuki era baru dengan penunjukan Ruben Amorim sebagai manajer mereka yang baru. Kedatangan Amorim berpotensi mengubah komposisi tim, dan beberapa pemain setan merah mungkin harus bersiap kehilangan tempat di skuad utama. Kedatangan Amorim dipastikan akan membawa perubahan signifikan, baik dalam strategi maupun filosofi permainan tim. Banyak pemain yang selama ini menjadi andalan Manchester United mungkin akan kehilangan posisi mereka di skuad utama. Ruben Amorim dikenal dengan pendekatan permainan menyerang yang mengedepankan intensitas tinggi dan taktik yang berfokus pada mobilitas serta kerja keras. Pemain yang tidak mampu memenuhi standar ini mungkin akan terpinggirkan dari tim utama. Berikut adalah 5 pemain yang diperkirakan akan mengalami pengurangan peran di Manchester United setelah kedatangan Ruben Amorim. 1. Casemiro. 2. Matthijs de Ligt. 3. Joshua Zirkzee. 4. Marcus Rashford. 5. Anthony. Ruud van Nistelrooy mengungkapkan masa depannya setelah menyelesaikan tugasnya sebagai manajer interim Manchester United. Hal ini disampaikan Van Nistelrooy setelah membawa Manchester United mengalahkan Leicester City pada pekan 11 Liga Inggris, Minggu tanggal 10 November tahun 2024 malam WIB.
Kemenangan telak ini membuat Ruud van Nistelrooy sukses mengukir kisah happy ending saat menjabat sebagai manajer interim. Sebab, Van Nistelrooy mengakhiri statusnya sebagai pelatih interim dengan hasil tak terkalahkan. Rinciannya, Van Nistelrooy berhasil membawa Setan Merah menang 3 kali dan sekali imbang. Setelah ini, Manchester United akan ditangani oleh Ruben Amorim yang akan mulai bergabung tim pada Senin tanggal 11 November. Selepas pertandingan melawan Leicester, Van Nistelrooy mengaku belum mengetahui soal masa depannya di Manchester United. Ia hanya ingin menikmati masa singkatnya selama menjadi manajer interim Manchester United. Saya sangat menikmatinya, ini adalah periode yang singkat namun menakjubkan, kata Ruud van Nistelrooy dikutip dari Manchester Evening News. Kami berada dalam posisi yang tidak pasti, tetapi kami mencoba melakukan pekerjaan kami dan membantu klub, yang merupakan hal yang penting. Ada banyak perasaan di sana, cara para penggemar mendukung saya dan tim selalu di saat-saat sulit, itu adalah momen yang istimewa. Untuk menutup rangkaian pertandingan ini dengan hasil yang baik dan koneksi yang baik, saya sangat berterima kasih kepada mereka. Kita akan cari tahu apa rencana selanjutnya sekarang, kata Nistelrooy menambahkan. Ruben Amorim akan resmi bekerja sebagai pelatih Manchester United mulai tanggal 11 November tahun 2024. Amorim kemungkinan akan membawa beberapa anak asuhnya yang sukses besar saat melatih di Sporting CP ke Old Trafford pada tahun 2025 nanti. Muncul sosok yang kemungkinan akan dibawa ke MU oleh Amorim. Hal ini terungkap dalam pernyataan Amorim jelang akhir masa tugasnya bersama Sporting. Amorim menyinggung pemain serba bisa Pedro Gonçalves. Menurut Amorim, pemuda 26 tahun itu bisa bermain di klub manapun di seluruh dunia karena punya kemampuan spesial. Gonçalves dapat bermain untuk tim manapun di dunia dan dengan pemain manapun karena ia adalah pemain hebat. Saya dapat membawanya kemanapun, kata Amorim dalam konferensi pers pada hari Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Pedro Gonçalves memang bermain sangat baik di awal musim 2024-2025 bersama Amorim. Gonçalves mampu membuat 5 gol dan 6 assist. Dia dapat bermain sebagai winger maupun gelandang serang. Ia sangat lucu, yang meningkatkan hubungan kami, tetapi ia juga sangat cerdas. Akan tetapi, ia juga harus fokus pada Sporting karena kami harus menjadi juara tahun ini, tetapi juga sebagai pelatih Sporting, saya katakan ia dapat bermain untuk tim manapun di dunia. Gonçalves juga sudah tidak asing dengan kerasnya Premier League karena sempat bermain untuk Wolverhampton Wanderers selama 1 musim. Meski mengindikasikan ingin membawa Gonçalves ke Old Trafford, Amorim menepis kemungkinan membajak pemain-pemain Sporting di bursa transfer Januari tahun 2025. Yang memungkinkan baru bisa dilakukan pada musim panas. Saya tidak akan mengontrak pemain Sporting pada bulan Januari, itulah yang saya katakan. Saya tidak tahu tentang musim panas, tambah Amorim. Poin pertama adalah bertahan sampai musim panas. Pemain Sporting adalah pemain yang sangat bagus, saya tidak tahu, kita lihat saja nanti. Saya tahu fenomena sepak bola terutama di Inggris, dan saya tahu bagaimana keadaan berubah. Manchester United mendapatkan dorongan baru dalam upaya merekrut bek Everton, Jarrad Branthwaite, setelah pernyataan terbaru dari Sean Dyche. Selama jendela transfer musim panas lalu, Setan Merah mengajukan 2 tawaran untuk bek muda Inggris ini, namun The Toffees menolak karena nilai tawaran tidak mendekati angka 75 juta pound sterling yang mereka tetapkan. Jarrad Branthwaite merupakan bagian penting dari lini pertahanan Everton, yang musim lalu menjadi salah satu pertahanan terbaik di Premier League. Meski harus menjalani operasi musim panas lalu dan melewatkan 8 pertandingan awal musim, Branthwaite kini telah pulih sepenuhnya. Namun, ia masih belum masuk tim utama dan lebih sering duduk di bangku cadangan, kala bersaing dengan Michael Keane. Dalam konferensi pers jelang pertandingan Everton melawan West Ham United pada Sabtu, 9/11 malam WIB, Sean Dyche menyebutkan bahwa setiap pemain memiliki harga dan akan dijual jika tawaran yang masuk sesuai. Komentar ini menjadi sinyal bagi Manchester United bahwa ada peluang untuk mendapatkan Branthwaite di jendela transfer mendatang, terutama dengan kondisi keuangan Everton yang sedang dalam masa transisi ke pemilik baru, Friedkin Group. Manchester United dikabarkan tengah memantau peluang untuk merekrut pemain depan Bayern Munchen, Leroy Sané, pada 2025. Kontrak pemain berusia 28 tahun tersebut di Allianz Arena akan berakhir pada Juni tahun 2025, dan hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait perpanjangan kontrak antara Sané dan pihak Bayern. Hal ini membuka kemungkinan bagi sang pemain untuk pergi secara gratis pada musim panas mendatang. Selain Manchester United, beberapa klub Liga Inggris lainnya seperti Arsenal, Chelsea, Liverpool, dan Newcastle United juga dilaporkan tertarik untuk mendapatkan jasa Sané.
Namun, menurut jurnalis Jerman Florian Plettenberg, MU turut bersaing untuk mengamankan pemain berkualitas ini. Proses negosiasi antara Sané dan Bayern Munchen mengenai perpanjangan kontrak dikabarkan mengalami kebuntuan. Jika situasi ini terus berlanjut, Sané akan bebas untuk melakukan pembicaraan dengan klub luar Jerman mengenai prakontrak mulai awal 2025. Meski kesulitan untuk masuk ke starting line-up Bayern pada awal musim ini, Sané tetap berkontribusi dengan mencetak 3 gol dari 10 penampilannya. Sayangnya, kesempatan tampil sebagai starter baru diperolehnya saat melawan Mainz 05 di Piala Jerman pada akhir Oktober. Sisanya, dalam 4 pertandingan Liga Champions dan 5 pertandingan Bundesliga, Sané hanya turun sebagai pemain pengganti. Sané sendiri dikabarkan siap untuk mencari klub baru pada tahun depan. Dengan usia dan prestasinya, dia akan menjadi salah satu agen bebas paling menarik di pasaran. Sejauh ini, ia telah mencetak 51 gol dan 50 assist dari 185 penampilan bersama Bayern di semua kompetisi, serta memenangkan 3 gelar Bundesliga. Pengalaman bermain di Liga Inggris juga menjadi nilai tambah bagi Sané, di mana ia pernah mencetak 39 gol dan 43 assist dari 135 penampilan bersama Manchester City serta meraih 2 gelar Premier League, 1 Piala FA, dan 3 Piala Liga. Bagi Manchester United, posisi yang biasa ditempati Sané sebagai penyerang kanan memang menjadi salah satu area yang perlu diperkuat. Anthony dan Amad Diallo belum menunjukkan konsistensi di posisi tersebut, sementara Alejandro Garnacho dan Marcus Rashford lebih efektif di sisi kiri. Dengan demikian, kehadiran pemain spesialis di posisi tersebut akan sangat dibutuhkan. Meskipun mendapatkan menit bermain yang sangat terbatas di bawah asuhan Thomas Tuchel musim lalu dan Vincent Kompany musim ini, Leon Goretzka tetap memilih untuk bertahan di Bayern Munchen. Ketika peluang untuk meninggalkan Bayern muncul pada bursa transfer musim panas lalu, Goretzka memutuskan untuk tidak mengambil kesempatan itu dan tetap berjuang mendapatkan tempat di tim. Hingga sejauh musim ini, Goretzka telah tampil sebanyak 8 kali dalam berbagai kompetisi untuk Bayern Munchen, namun dia hanya mencatatkan 134 menit bermain. Menurut jurnalis Sky Sport, Florian Plettenberg, Manchester United menunjukkan minat yang signifikan untuk merekrut Goretzka dalam bursa transfer musim dingin. Ketertarikan ini bukan hal baru, mengingat United sudah pernah memantau situasi Goretzka sebelumnya. Manchester United memantau situasi Goretzka, mengetahui bahwa menit bermain yang ia dapatkan jauh dari yang diharapkannya. Kontrak Goretzka dengan Bayern berlaku hingga Juni tahun 2026, dan United menyadari bahwa Bayern berada di titik krusial untuk menentukan masa depannya. Tahun lalu, Bayern sudah membuka peluang bagi Goretzka untuk hengkang, tetapi dia tetap bertahan. Mengingat kontraknya mendekati tahun-tahun terakhir, Bayern mungkin harus membuat keputusan besar untuk memastikan mereka tidak kehilangan Goretzka secara gratis pada musim panas 2026. Plettenberg juga menambahkan bahwa meskipun ada ketertarikan dari klub-klub di luar Jerman, Goretzka masih belum berencana untuk hengkang pada bursa transfer musim dingin. Sama seperti saat musim panas, dia tetap ingin memperjuangkan posisinya di Bayern. Namun, jika situasi ini terus berlanjut, Bayern mungkin harus mempertimbangkan pilihan mereka untuk memastikan stabilitas tim dan masa depan Goretzka di klub.